Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang telah melakukan pendataan melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN di bulan-bulan yang lalu. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang jumlahnya 2,3 juta sekian. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira hal yang perlu diketahui di sini yaitu tentang bagaimana ya nasib Bapak Ibu honorer non ASN yang telah terdata di database BKN. Nah, Bapak Ibu simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan kepada Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menurut data dari Badan Kepegawaian Negara, jumlah tenaga honorer tahun 2022 sekitar 2.360.723 orang. Bahkan bulan November 2023, pemerintah berencana untuk tenaga honorer di semua instansi pemerintah akan dihapuskan. Penghapusan tenaga honorer bulan November 2023 ini itu berdasarkan atas dasar surat Menteri Pan-RB nomor B garing 165 garing M.SM.02.03 2022. Dalam surat tersebut menjelaskan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana dengan nasib 2.360.723 tenaga honorer jika bulan November 2023 dihapuskan? Apakah pemutusan hubungan kerja? Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah satu hal yang mesti kita tahu apa kira-kira jawabannya. Apakah memang benar bahwa hal ini akan diterapkan kepada Bapak Ibu honorer untuk tahun 2023 ini tepatnya November, dihapuskan atau bagaimana? Ikuti terus informasinya. Jika sampai berakhir pemutusan hubungan kerja atau PHK ini akan menjadi masalah besar. Apalagi tenaga honorer yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, tentunya beban hidup akan bertambah berat. Karena pemutusan hubungan kerja tenaga honorer otomatis sudah tidak ada penghasilan, sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu karena memang pemutusan ya atau PHK ini menimbulkan masalah besar. Nah, inilah yang perlu dikaji oleh pemerintah dalam hal penuntasan honorer di tahun 2023 ini. Nah, tentunya PHK di sini bukan solusi terbaik Bapak Ibu ya, tetapi hal ini akan dipikirkan ya karena memang mengingat satu hal, apabila Bapak Ibu honorer ini diputuskan atau dihapuskan atau di PHK, maka itu akan menimbulkan masalah nasional. Kemudian pemerintah di sini disampaikan bahwa berpikir ya sebagaimana layaknya. Karena memang apabila honorer ini diputuskan atau di PHK, maka terancam dengan penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, keberadaan honorer menjadi tidak jelas. Ingat Bapak Ibu ya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, keberadaan honorer menjadi tidak jelas. Nah, tentunya berdasarkan hal ini Bapak Ibu, maka muncullah revisi Undang-Undang ASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu. Sehingga pada RUASN-nya semuanya akan berpihak kepada nasib honorer. Dalam Undang-Undang ASN hanya menyebutkan bahwa hanya terdapat dua jenis hubungan kerja, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K saja. Posisi tenaga honorer tidak jelas kedudukannya, sehingga membuat statusnya kepegawaiannya diragukan. Nah, terbukti bahwa sampai sekarang juga ya perekrutan honorer ya menjadi PNS itu tidak
ada atau belum ada. Sampai saat ini penerimaan tenaga honorer terus berlanjut untuk menutupi kekurangan sumber daya manusia atau SDM. Sedangkan tenaga SN tidak mencukupi atau masih kurang dalam melayani masyarakat dalam hal administrasi di masing-masing daerah. Nah, tentunya karena kekurangan ASN Bapak Ibu dalam hal menjalankan kegiatan di instansi pemerintah ini, maka jelas honorer direkrut. Makanya jumlah honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ya, jumlahnya 2,3 juta sekian. Analis kebijakan lembaga administrasi dalam hal ini LAN, analis kebijakan lembaga administrasi negara LAN RI yaitu Fahri Ardiansah Tamsir memberikan 3 solusi jalan tengah. Memberikan 3 solusi jalan tengah. Nah, jalan solusi ini yang disampaikan oleh Fahri Ardiansah Tamsir ya, berbeda dengan opsi yang ditawarkan oleh Kemenpan RB. Nah, solusinya di sini yang disampaikan adalah solusi jalan tengah menurut Fahri pertama adalah melakukan pemetaan kualifikasi tenaga honorer berdasarkan fungsi dan tugasnya. Ya. Melakukan pemetaan kualifikasi tenaga honorer berdasarkan fungsi dan tugasnya. Itulah poin pertama dari solusi yang disampaikan oleh Fahri. Tenaga honorer yang memiliki tugas fungsional seperti tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan dikelompokkan berbeda dengan tenaga teknis lainnya. Keduanya memiliki bobot yang berbeda dalam penilaian kelulusan CPNS. Prioritas pemerintah akan lebih mengutamakan tenaga fungsional. Kedua, perlunya menyusun profiling tenaga honorer berdasarkan masa kerja, pendidikan, dan prestasi kerja. Ini urutan Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu honorer itu yang bekerja dari awal sampai sekarang, ya, tentunya masa kerja dan pengalamannya itu, kemudian bidang di tangan itu beda-beda masing-masingnya. Maka poin kedua, ya, solusi jalan tengah yang disampaikan oleh Fahri adalah menyusun profiling tenaga honorer berdasarkan masa kerja, berdasarkan pendidikan, yaitu misalnya pemetaan jasa, tingkatan ya, kualifikasi akademik, dan demikian dengan prestasinya. Jadi inilah informasi terkait dengan nasib Bapak Ibu honorer di tahun 2023 ini, sebagaimana dasar awal tadinya bahwa pada bulan-bulan sebelumnya sudah melakukan penataan melalui aplikasi penataan honorer non-ASN BKN. Kemudian pada informasi ini telah dijelaskan bahwa sebelumnya sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang aparatur sipil negara, keberadaan honorer menjadi tidak jelas. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita cermati di sini bahwa akhir-akhir ini sedang heboh isu RUASN, bahwa di dalam draft RUASN itu telah dimuat ya tentang pengangkatan honorer non-ASN. Berdoa Bapak Ibu kiranya RUASN disahkan dalam waktu yang cepat atas kerjasama pemerintah dengan DPR RI. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.